Insiden tabrak lari di Cakung bisa dikategorikan pembunuhan, berikut penjelasan psikolog forensik. Psikolog forensik Reza Indragiri Amriel menyoroti kasus pengemudi mobil tabrak dan lindas tetangganya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa yang terjadi pada Rabu, 14 Juni 2023, tersebut dinilai Reza Indragiri Amriel lebih serius dari kecelakaan. Polisi bisa menakar seberapa jauh situasi yang berlangsung adalah tewasnya seseorang akibat perbuatan orang lain, homicide, kata Reza Indragiri Amriel dalam keterangan yang diterima tribunnews.com. Jumat, 16 Juni 2023. Menurut dia, homicide terbagi menjadi 3 level. Pada level pertama, pelaku, A, semata-mata ingin meluapkan amarahnya, road rage, dengan cara menabrak korban, B. Dalam level ini, pelaku tidak berpikir dampak atas perbuatannya. Kendaraan pelaku sampai melindas korban, karena mobil pelaku begitu kencang sehingga tidak mungkin direm hingga berhenti seketika. Ini diistilahkan sebagai third degree murder. Mungkin bisa disetarakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, kata Reza Indragiri. Kemudian pada level kedua, menjelang menabrak korban, pelaku sudah membayangkan perbuatannya bisa berakibat kematian terhadap korban. Meski begitu, pelaku tidak mengurungkan tindakannya. Second degree murder. Pembunuhan, ucapnya. Level ketiga, sejak sekian waktu sebelumnya pelaku sudah berniat bahwa ia ingin menghabisi korban dengan cara menabraknya. Third degree murder. Pembunuhan berencana, ucapnya. Lanjut dia, peristiwa sedemikian rupa disebut sebagai road rage atau amarah di jalan raya. Dalam situasi road rage, penabrak bisa menggunakan defense of provocation sebagai klaimnya. Artinya, pelaku akan mengatakan bahwa perbuatannya dilakukan semata-semata karena didahului serangan, provokasi, pihak lain. Berhadapan dengan pembelaan diri pelaku, penegakan hukum biasanya akan mengujinya lewat 3 tahap. Pertama, memastikan bahwa provokasi itu betul-betul ada. Bukan halusinasi ataupun tafsiran keliru si penabrak atas pengemudi lain. Jika pengujian tahap 1 terpenuhi, masuk ke tahap kedua. Bahwa provokasi itu sedemikian hebatnya sampai-sampai menghilangkan kontrol diri si penabrak, katanya. Ketiga, setelah tahap kedua, melihat jarak waktu antara provokasi dan serangan balik. Juga, meninjau instrumen yang digunakan si pelaku. Apabila jeda waktunya sangat singkat dan si pelaku menggunakan instrumen seadanya bahkan sekenanya, sebatas apa yang dia pegang atau dia temukan di dekatnya, maka perbuatan si pelaku dapat dinilai sebagai reaksi spontan, katanya. Menurutnya, jika defense of provocation terbukti, maka hukuman bagi pelaku bisa diringankan. Hitung-hitungan di atas kertas, jika defense of provocation terbukti, maka hukuman bagi si pelaku bisa diringankan. Bahkan, bercermin pada sejumlah kasus pembunuhan terhadap pelaku begal oleh warga, bisa saja pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, katanya.